Kalau ditanya bagaimana pengamatan saya selama 79 tahun, jawaban yang singkat dulu bahwa kita amat berbahagia melihat prestasi-prestasi yang dicapai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, memang perkembangan dari zaman ke zaman memang berbagai keunggulan dan kekurangan menyertainya. Tetapi kita harus berbangga per hari ini bahwa Polri itu telah berubah dengan cukup baik, dan kita berharap tentu perubahan ini juga akan lebih maju lagi menjadi lebih baik. Nah, sekedar untuk para teman media tahu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dibentuk dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dia memelihara agar bisa tertib. Yang kedua adalah menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada. Jadi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam pelaksanaan itu tentu kita lihat dari masa ke masa kepemimpinan Kapolri. Dan saya sudah berada di sana sejak dari masa ke masa itu. Ya, bolehlah saya katakan saya bersentuhan dengan 13 Kapolri. 13 Kapolri. Yang pertamanya itu sebetulnya juga yang sangat menonjol adalah dengan Pak Bimantoro. Pak Bimantoro ini banyak kita menciptakan, saya ikut aktif di sana dan sampai saya adalah narasumber tetap untuk Binmas. Jadi pembinaan masyarakat. Yang kedua, bagaimana menciptakan Japatwal itu adalah saya ikut dalam tim yang diuji coba di Batam waktu itu sampai tembak-tembakan seperti itu. Sengaja seolah-olah terjadi perampokan di BCA. Padahal itu uji coba, ya, penjagaan, patroli dan pengawalan. Saya ikut serta dalam. Dan termasuk juga narasumber di Mabes Polri terkait dengan pemberantasan narkoba. Saya juga termasuk di dalam rapat kerja nasional teknis Badan Reserse Kepolisian Negara di Taman Safari. Saya narasumber juga. Ya, narasumber beberapa kali. Yang banyak saya berkiprah itu adalah di Badan Intelijen Keamanan Polri. 6 kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, itu mulai Pak Wahyu Saronto dan lain-lain sampai dengan Pak Pratikno. Tugas saya di Ba-Intelkam adalah meningkatkan kemampuan intelijen ekonomi Ba-Intelkam. Nah, jadi dalam pengabdian itu dengan tulus dan ikhlas, saya melihat banyak perkembangan yang dialami Polri. Termasuk di dalamnya, kalau dulu itu masih zaman Pak Bimantoro, sangat sulit infrastruktur, sangat sulit untuk mendukung kegiatan Polri. Sekarang itu Polri telah berhasil untuk mewujudkan infrastruktur perumahan bagi dan asrama bagi personil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sudah berhasil. Kemudian juga berhasil merubah alutsistanya, alat utama untuk mendukung, bukan sistem pertahanan, alat utama untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Sudah dimodernisasi semuanya, termasuk alat transportasi, sehingga kemampuan bergerak cepat untuk menangani masalah itu sudah terwujud. Termasuk di dalamnya perangkat-perangkat cyber yang telah dimiliki Polri itu sudah sangat maju. Ya, bahwa perjalanan Polri itu yang saya lihat sampai sekarang tentu ada kekurangan-kekurangan. Sama aja di institusi lain. Tapi Polri dapat membuka diri, bahkan menindak
perwira tingginya ataupun personilnya kalau melakukan kesalahan secepatnya. Karena ini adalah masalah hal yang sangat sensitif di masyarakat. Nah, saya ingin sampaikan bahwa 13 Kapolri, bahkan saya waktu tenaga ahli pengajar Lemhanas, saya sempat mengajar, ya, termasuk Pak Tito Karnavian, angkatan 17 tahun 2011, Pak Suhardi Alyus, Pak Mugiarto, dan mantan Menteri Pendayagunaan almarhum Pak Safruddin. Itu saya sempat menjadi tenaga pengajarnya di Lemhanas. Jadi saya sudah melihat beberapa kader-kader yang ada di kepolisian itu cukup maju, termasuk di dalam Wakapolri sekarang. Saya kenal waktu dia spree-nya Pak Suhardi Alyus di Bandung waktu Kapolri. Jadi saya udah bersentuhan lama dengan kepolisian. Dan tadi saya katakan bahwa saya amat berbahagia melihat perkembangan ini. Nah, waktu Pak Listio Sigit mulai 2021 kalau tidak salah ya. Pak Listio Sigit, waktu Pak Listio Sigit itu diangkat dalam paparan dia di DPR. Paparan dia di DPR itu suatu komitmen dalam memulai tugasnya itu adalah, yang pertama itu adalah dia sampaikan 8 komitmen. Yang pertama itu prediktif. Prediktif, mampu memprediksi sesuatu hal yang berdasar gejala-gejala ada, dia prediksikan apa yang akan terjadi. Jadi memprediksi sesuatu adalah hal yang penting. Kemudian responsibilitas, cepat menanggapi, quick action. Nah, responsibilitas itu adalah kalau ada itu pengaduan, cepat ditangani. Kemudian transparansi. Nah, keterbukaan informasi ini adalah mutlak penting karena sudah ada undang-undangnya. Jadi oleh polisi yang dibuka kepada masyarakat itu adalah hasil dari langkah-langkah penanganan masalah. Ya, yang dibuka ke masyarakat. Tetapi tidak semuanya harus dibuka karena ada hal-hal rahasia. Jadi termasuk sekarang yang saya lihat ada hal tentang penyidikan. Nah, Polri terutama Bareskrim atau Reskrim tidak usah sampai seperti didiskusikan dengan wartawan cara penyidikan siapa bagaimana, nggak perlu sebetulnya. Itu adalah rahasia penyidikan, tapi sekarang sering wartawan menanya bagaimana perkembangan. Ini salah ini. Jadi ada rahasia yang tidak bisa diberikan kepada umum oleh polisi. Ya, memang di sana memang itu ada Pak Kapolri bahwa transparansi yang berkeadilan. Nah, kalau transparansi berkeadilan ini kan ya ada sering masyarakat bilang ya kalau misalnya keluarga daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh negara atau siapapun cepat sekali penanganan. Tapi kelompok menengah sampai di bawah lambat sekali. Itu tidak berkeadilan. Yang tidak berkeadilan lagi misalnya saja itu macet di jalan. Tetapi dengan merek polisi di luar dari pejabat. Jadi pejabat utama dan Kapolri dan lain-lain pejabat negara itu boleh. Tetapi kalau hanya pakai plat polisi, minta jalan seperti itu dia nyala-nyalakan, itu tidak berkeadilan. Karena orang sengsara di jalan, kenapa mesti seperti itu? Tetapi untuk pejabat negara, termasuk Kapolri, pejabat utama, itu tidak ada masalah. Itu tidak. Mereka berhak untuk meminta kelancaran di jalan. Nah, satu lagi berkeadilan itu jangan sampai ya hal-hal yang menonjol yang saya lihat, misalnya saja sekarang itu kepolisian itu kurang berada di jalanan. Mungkin karena dia kontrol melalui informasi teknologi. Tetapi justru yang muncul adalah
personil dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Itu adalah, saya tegaskan bahwa itu melanggar hukum. Tugas mereka itu menyiapkan infrastruktur, sarana prasarana, rambu-rambu maupun lain-lainnya untuk kelancaran lalu lintas. Jadi tugasnya itu. Ya, bukan untuk mengatur di sana sampai tangannya seperti ini. Enggak perlu. Nongol dengan motor yang besarnya, enggak perlu. Lalu lintas, Dinas Lalu Lintas Jalan Raya itu adalah suatu tindakan atau hal yang tidak patut dilakukan di jalanan. Dia bukan tugasnya. Maka saya minta Pak Gubernur menarik semua mereka itu ke markasnya, supaya itu jangan seperti mengambil alih tugas kepolisian. Ya, seperti itu. Dan yang lain-lain lagi, pada saat Pak Listio di DPR, dia nyatakan akan menjamin keamanan untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, terus yang lain lagi, meningkatkan sinergitas internal, kerukunan internal polisi, saling menunjang, saling mendukung. Nah, yang lain mendukung ciptanya ekosistem. Ya, inovasi, satu pemikiran kreativitas yang untuk kemajuan bersama. Nah, yang lain lagi menampilkan kepemimpinan. Jadi janji Pak Listio itu akan menampilkan kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah mencakup, melayani, dan menjadi teladan. Nah, yang lain lagi mengedepankan pencegahan. Yang lain lagi adalah menjaga soliditas. Yang lain itu adalah menjaga, yang lain kesetiaan kepada NKRI. Jadi 8 itu janji Kapolri waktu paparan DPR menjelang dipilih sebagai Kapolri. Nah, di samping hal ini masyarakat harus tahu bahwa kepolisian itu memiliki janji atau sumpah terhadap tugas-tugasnya itu, yaitu Tribrata. Mungkin saya bacakan sedikit Tribratanya. Itu adalah berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga, senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Nah, di samping Tribrata kepolisian itu, Tribrata polisi Indonesia itu, mereka juga ada catur prasetya yang inti-intinya meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia, dan yang lainnya menjamin kepastian berdasarkan hukum, dan keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Itu adalah hal-hal tugas kepolisian. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan kepolisian selama 79 tahun, ya saya ikuti terus karena saya di dalam. Saya di dalam dan saya lihat bahwa kepolisian, seperti tadi saya utarakan pertama, cukup menggembirakan. Tentu banyak, bisa ada perbedaan-perbedaan bahwa kepolisian masih membeda-bedakan ini. Kalau ada orang mengadu masih membeda-bedakan, kepolisian masih ada yang melakukan narkoba, atau kepolisian masih ada yang melakukan kekerasan. Nah, ini pasti ada di masyarakat. Tetapi dalam melihat perkembangan kepolisian, itu adalah dinamika kehidupan kepolisian negara dengan personilnya. Pasti ada orang-orang yang mungkin hilang ingatan terhadap Tribrata dan catur prasetya. Hilang ingatan aja itu sebetulnya. Tetapi saya bersyukur bahwa kepolisian negara cepat menindak itu, sekalipun Kapolda ditindak itu nggak ada ampun. Nah, sangatlah terlalu berat bagi kepolisian apabila dituntut terlalu banyak, sementara orang-orang di luar kepolisian melakukan berbagai kejahatan-kejahatan
di mana orang-orang itu sebetulnya harusnya salah satu, misalnya pada masa lalu itu salah pembantu pembantu presiden. Banyak kejahatan dilakukan dan transparan oleh masyarakat. Tetapi tidak. Nah, hal-hal itu saya melihat di kepolisian sudah dijalankan, namun terlalu menumpuk kan. Jadi agak harus dipahami bahwa tugas kepolisian terlalu berat, mengingat seluruh persoalan kejahatan pidana itu muaranya di kepolisian. Ambil contoh, tahun 98 kredit macet 450 triliun yang bisa diselamatkan oleh Badan Penyihatan Perbankan hanya 139 triliun. Hilang 311 triliun. BLBI 145,5 triliun bisa diselamatkan hanya 30 triliun. Hilang 115,5 triliun. Dikasih lagi kredit likuiditas Bank Indonesia untuk 26 bank 650 triliun. Hilang semua. Sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab itu. Tapi dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyatakan masih membebani anggaran dan utang negara sampai 2041. Nah, adakah kepolisian ataupun TNI melakukan? Tidak ada. Yang ada ini sipil semua. Jadi sadar-sadarlah, jangan terlalu banyak menghakimi polisi. Menghakimi polisi, menghakimi TNI itu kan satu hal yang tidak wajar gitu. Mereka sudah melaksanakan tugas. Cuma karena tumpukan kejahatan begitu banyak dari berbagai pihak yang dilakukan oleh orang-orang yang mesti menjaga negara. Saya ulangi, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang besar yang mestinya menjaga negara dan menghormati dan setia pada negara dan presiden, tapi dia lakukan itu. Ini yang membuat kepolisian sangat sulit. Dan saya lihat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Masalah besar sekali. Nah, terkait dengan adanya keributan masa lalu, bahwa Kejaksaan Agung sedang ada satu kegiatan dilakukan untuk mendukung oleh TNI melakukan dukungan terhadap kegiatan Kejaksaan Agung. Baru-baru ini, cuma nomornya saya tidak terlalu ingat. Baru-baru saya baca nomornya, keputusan presiden tentang hal itu memerintahkan kepada kepolisian negara dan TNI untuk mendukung tugas-tugas Kejaksaan Agung. Jadi berdua, ya, TNI dan kepolisian negara. Jadi ini sudah clear, tidak ada lagi satu. Kadang-kadang kan kalian media ini suka memberitakan supaya benturan-benturan di mana-mana, tapi saya minta maaf itu. Ya, tapi tidak apa-apa, itu hak media kok. Ya. Baik Pak John, kalau dilihat kan tema HUT Bayangkara ke-79 ini adalah Polri untuk masyarakat, Pak. Nah, kira-kira apa, Pak? Mungkin ada benang merahnya bila dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Polri yang saat ini belum berjalan. Ya, Polri untuk masyarakat. Ya, tema hari ulang tahun ke-79 itu adalah Polri untuk masyarakat. Saya salah satu bersama Pak Roni Lihawa dan beberapa orang yang diketuai Pak Roni menciptakan pemolisian masyarakat. Ada bukunya itu. Apa maksudnya? Bahwa polisi itu yang seperti tugas yang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu, pemolisian harus lebih dekat ke masyarakat. Maka Pak Kapolri sekarang untuk Polsek tidak lagi dibebani penyidikan. Dialihkan semua ke Polres. Konsekuensinya Polres harus dibangun yang benar. Bangun yang memadai. Jangan sumpek seperti orang dalam kandang kuda gitu. Ya. Jadi di Polsek sudah tidak melakukan penyidikan. Maksudnya agar Polsek lebih banyak untuk mencegah, melakukan restoratif justice, didamaikan kalau ada
perkara, ada sengketa atau apapun, konflik. Yang kedua adalah ada waktu bagi Polsek di seluruh Indonesia untuk melaksanakan fungsi Binmas. Fungsi Binmas itu adalah menjelaskan kepada masyarakat undang-undang yang patut harus diketahui. Itu yang kurang. Jadi masyarakat tidak tahu. Nah, kalau sudah dijelaskan dan masyarakat tahu, konsekuensinya masyarakat harus mematuhi. Ukuran berbangsa bernegara itu adalah mematuhi hukum dan undang-undang. Nah, itu dilakukan oleh Binmas. Bimbingan masyarakat, dibimbing supaya mengerti. Sekaligus dikasih tahu, ini dilarang, ini dilarang. Nah, kalau kau melanggar ini karena pidana kau. Ya, itu sebabnya yang namanya pemasyarakatan itu lebih dikedepankan polisi di bawah pimpinan Pak Listio Sigit selaku Kapolri. Pak, ini masih ada anggapan di masyarakat bahwa penegakan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kedua, soal apa? Kalau no viral, no justice. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, kalau berkait no viral, no justice, artinya kalau tidak viral, tidak diurus. Ya, saya kira bagaimanapun kepolisian negara hari lepas hari, bulan demi bulan berusaha memahami aspirasi masyarakat. Dan aspirasi masyarakat itu adalah sangat baik sebagai masukan sekaligus koreksi. Yang pertama tadi no viral, no justice. Kemudian ada lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itulah hal-hal yang sebetulnya untuk unsur masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan hal itu secara terbuka ya kepada kepolisian negara, mulai Pak Kapolri, pejabat utama, sampai dengan Kapolda, Kapolres di kabupaten kota, ya seperti itu disampaikan. Dan saya yakin kepolisian negara asal disampaikan tidak seperti di pinggir jalan itu. Kalau pinggir jalan itu ngamuk, menuding orang, fitnah polisi, fitnah sana sini, semua dipitnah lah. Polisi busuk, ini kasus saya ditelantarkan. Lakukan. Seharusnya menulis surat. Ya, menyampaikan kepada sesuai tingkatan di mana kasus berada. Apakah di Polres, apakah di Polda, ada Mabes Polri. Jadi ini banyakkan di pinggir jalan seperti apa? Ini medsos ini atau media ini itu penuh dengan penghinaan, pemfitnaan. Jadi saya sarankan kalau ada masyarakat seperti itu, lakukan namanya laporan masyarakat. Sampaikan. Dan kalau ada memang personil, oknum kepolisian, polisi yang melakukan membuat kejahatan bagi masyarakat, melanggar hak asasi manusia, atau patut diduga ditahu bahwa melakukan peredaran narkoba, kejahatan dan lain, laporkan kepala divisi Propam. Ya, profesi dan pengamanan. Itu adalah dia mampu dengan leluasa melakukan tindakan terhadap itu sebelum diproses di Bareskrim. Jadi ada sarananya. Di Polres, Polda, Bareskrim ada sarana. Saya kadang-kadang lihat banyak, ya saya tidak tahu, mungkin kita dihinggapi penyakit fitnah, penyakit menghina, penyakit apapun. Bahkan kadang-kadang harus hati-hati sekarang ada AI itu, ya. Ada AI itu, artificial intelligence itu bisa merubah suatu. Sepertinya kita hati-hatilah masyarakat. Kalau ada berita, dicek kembali. Jangan langsung dipercaya. Karena artificial intelligence itu bisa digunakan positif untuk kepentingan kebaikan, kemajuan. Bisa juga digunakan untuk kepentingan memfitnah orang, bikin berita bohong, bahkan merendahkan orang. Bahkan orang tidak bersalah, sudah bersalah. Jadi hati-hati. Berita sekarang penuh dengan
fitnah dan kebohongan. Berhati-hati. Dan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan polisi, laporkan langsung tertulis. Ada yang lain? Pak, pesan di momentum HUT Bayangkara 79 besok. Ya, besok itu kan 1 Juli. Hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-79. Tentulah saya tidak ada pesan untuk kepolisian di bawah pimpinan Pak Listio Sigit, Jenderal Polisi Listio Sigit. Saya hanya mendoakan semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia dari berbagai keunggulan dan masih ada kekurangan dapat secara terus-menerus, hari lepas hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, dapat berubah lebih baik ke depan dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian, yaitu memelihara keamanan, kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani. Saya yakin dan percaya, bila ini, saya yakin apabila polisi mau berubah ke depan, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wase, pasti akan memberikan pertolongan di sepanjang aras pengabdian ini. Oleh sebab itu, terimalah penghormatan saya kepada Bapak Kapolri, para mantan Kapolri, para pejabat utama Mabes Polri, dan juga para Kapolda dan Wakil Kapolda, serta para Kapolres, Wakil Kapolres, serta seluruh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terimalah salam dan doa saya. Semoga selalu sehat dan sukses tugas dalam rangka mengabdi sebagai polisi negara Republik Indonesia. Selamat atas ulang tahun ini, Pak. Semoga bersama keluarga juga selalu sehat. Amin. Amin.